Perkenalkan, nama saya adalah Komang Juriarta sebagai coach. Yang selanjutnya adalah Pak Komang Juniawan sebagai coaching dalam coach ya, dalam kegiatan praktek coaching guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Ya, bisa dimulai. Swastiastu Pak Mang Jun, apa kabar? Swastiastu Pak Juri, astongkaru baik. Pak Juri sendiri apa kabar Pak Juri? Saya merasa sedikit terbebani belakangan ini. Apakah Pak Mang ada waktu sebentar untuk bicara? Oh, tentu saja Pak Juri. Kira-kira ada hal apa yang ingin Pak Juri bicarakan? Jadi begini, saya punya beberapa kekhawatiran terkait bimbingan konseling terhadap beberapa siswa. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, tentu saja Pak Juri. Saya siap menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah berbicara dengan saya, apa kira-kira yang Pak Juri harapkan nanti? Saya berharap bisa mendapatkan strategi atau solusi yang dapat membantu saya mendampingi siswa-siswa dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif. Oh, seperti ini ke Pak Juri nggih. Baik Pak Juri. Kalau boleh tahu niki, kira-kira masalah yang Pak Juri hadapi dalam mendampingi siswa dalam pembelajaran bimbingan konseling tersebut, bagaimana Pak Juri mendampinginya seperti ini ke? Jadi begini, ada beberapa siswa yang kesulitan dalam hal motivasi belajar. Mereka sering merasa tertekan dan kurang percaya diri, khususnya dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika dan bahasa Inggris. Seperti ini ke. Oh begitu nih Pak Juri nih. Ada siswa yang kurang percaya diri, kemudian ada siswa juga yang mengalami kesulitan belajar. Seperti ini kan ya Pak Juri nih. Iya betul. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari permasalahan yang Pak Juri hadapi ini? Sepertinya ada beberapa faktor ya. Pertama, kondisi keluarga mereka yang mungkin kurang mendukung. Dan kedua, beberapa anak juga tampaknya memiliki masalah dalam keterampilan sosial sehingga mereka tidak berani bertanya saat mereka kesulitan, Pak Mang. Seperti ini ke. Oh seperti ini ke Pak Juri. Nggih. Berarti yang Pak Juri sampaikan tadi, yang dapat simak, ada dua faktor yang Bapak identifikasi nggih, yaitu yang pertama kondisi keluarga, kemudian yang kedua adalah keterampilan sosial siswa nggih. Nah, nike dari dua faktor niki Pak Mang, mana yang menurut Pak Mang paling berpengaruh terhadap masalah yang mereka hadapi niki? Saya rasa kondisi keluarga cukup mempengaruhi ya Pak Mang ya. Beberapa anak kurang mendapat perhatian dari orang tua di rumah sehingga motivasi belajar mereka rendah. Baiklah, jadi seperti ini ke. Setelah mengetahui penyebab masalah niki, Pak Juri, bagaimana nih rencana dari Pak Juri untuk mengatasinya? Gitu. Oke. Sebentar saya pikirkan dulu ya. Saya pikir untuk memperkuat komunikasi dengan orang tua mereka sepertinya.
Selanjutnya saya juga akan membuat sesi bimbingan kelompok, di mana siswa bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga mereka tidak merasa sendirian dengan masalah mereka. Seperti itu. Oh, jadi seperti ini ke baik Pak Juri. Yang pertama yang Pak Juri sampaikan itu tentang komunikasi dengan orang tua, nggih. Iya, betul. Kemudian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok menjadi cara yang efektif seperti ini menurut Pak Juri, nggih. Nggih. Nah, kemudian Pak Juri, bagaimana cara Bapak melaksanakan sesi bimbingan kelompok ini? Tadi kan disampaikan Pak Juri membuat sesi bimbingan kelompok seperti ini ke. Oke, saya akan mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran reguler kayaknya. Jadi mungkin sesekali waktu atau 2 kali dalam seminggu, di mana mereka bisa berbagi pengalaman dan mendiskusikan kesulitan mereka yang mereka hadapi. Seperti ini sih kayaknya. Pendekatan yang Pak Juri lakukan, saya dengar baik nih ke Pak Juri. Berarti bimbingan tersebut akan dilakukan seperti napi, apakah dilakukan secara rutin seperti ini ke Pak? Ya, saya akan memastikan ada jadwal yang teratur supaya anak-anak merasa lebih terbantu dalam menghadapi kesulitannya. Ya, jadi seperti ini ke luar biasa ya yang Pak Juri sampaikan tadi. Selanjutnya Pak Juri, dengan apa yang Pak Juri rencanakan tadi, terkait dengan komitmen Pak Juri terhadap rencana ini seperti NAPI Pak Juri. Oke, saya akan melakukan dengan konsisten dan terus membantu perkembangan siswa-siswa untuk melihat apakah ada perubahan. Jadi ada evaluasinya tentu dan kita lihat lalu kita evaluasi nanti ya. Gitu. Oh ya, seperti ini ke. Nah, dalam pelaksanaan ataupun perencanaan dari rencana Pak Juri lakukan tadi, sudah tentunya Pak Juri akan melaksanakannya ke depannya nih, nggih. Yeah, Nah, betul. kemudian jika saya boleh tahu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Juri untuk menjalankan komitmen dari yang Pak Juri sampaikan tadi? Gitu ya. Saya rasa saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan juga melibatkan orang tua agar mereka lebih mendukung anak-anaknya belajar di rumah. Itu saja, Pak Man. Iya, sepertinya Kang. Berarti yang Pak Juri akan lakukan adalah kerjasama dengan pihak lain seperti ini Kang. Iya, betul. Ya, saya juga setuju kerjasama dengan pihak lain memang penting nih ke Pak Mange untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, seperti ini kira-kira Pak Mange. Iya, betul. Kemudian untuk langkah selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua dan wali kelas untuk membahas masalah ini, sekaligus akan menjadwalkan sesi bimbingan kelompok. Ya, seperti itu. Berarti sesuai dengan rencana yang Pak Mang sampaikan tadi, Pak Mang kedepannya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan atau walinya, serta Pak Koma akan membuat jadwal sesi bimbingan kelompok seperti ini ke. Oke, Pak Mang, baik. Nah, setelah tadi saya dengar apa yang Pak Mang sampaikan, rencana-rencana dari Pak Mang, dari perbincangan kita hari ini, Pak Mang, kira-kira bagaimana perasaannya, Pak Mang? Saya merasa lebih tenang dan optimis, Pak Mang. Jadi saya yakin solusi ini akan membantu para siswa saya. Ya, baik Pak Juri, syukurlah kalau seperti ini ke. Saya juga senang mendengar itu. Semoga Pak Juri nanti bisa melaksanakan semua yang Pak Juri rencanakan sehingga berjalan sesuai dengan rencana, sesuai
jadwal, lancar dan tetap semangat. Seperti ini ke Pak Juri. Terima kasih Pak Mang atas dukungan dan arahannya. Oke, sama-sama Pak Juri. Selanjutnya Pak Juri, kalau ada hal lain yang ingin Pak Juri bicarakan, jangan ragu-ragu nih Pak Juri nih. Silakan hubungi saya, nanti kita kolaborasi lagi seperti ini ke Pak Juri. Baik Pak Mang, Mang Jun. Terima kasih nih udah banyak sekali membantu saya dalam mendengarkan dan memberi dukungan pada saya. Iya, sama-sama Pak Juri. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sekian praktek coaching yang kami bisa sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjadi coach dan Pak Juri akan bertugas menjadi coach. Siap. Langsung dimulai saja Om Swastiastu Pak Juri, apa kabar? Om Swastiastu Pak Mang Jun. Astungkare, baik. Pak Mang Jun sendiri apa kabar nih? Astungkare Pak Juri, tapi kurang baik lah hari ini Pak Juri. Apakah Pak Juri hari ini ada waktu sebentar Pak Juri? Oh begitu ya, jadi kurang baik ya. Tentu, saya ada waktu. Ada hal apa ya Pak Mang Jun? Nah begini Pak Juri, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Pak Juri ada waktu dan Pak Juri bersedia untuk berbagi dengan saya Pak? Tentu saja. Memangnya kalau setelah berbincang dengan saya, hal apa yang ingin Pak Mang Jun harapkan? Setelah Pak Juri bersedia, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusi Pak Juri. Tadi kan saya menyampaikan ada sebuah permasalahan yang saya hadapi dalam kesempatan ini. Saya ingin berdiskusi dengan Pak Juri seperti ini. Oh begitu ya Pak Mang Jun ya. Tentu boleh, tentu boleh Pak Mang. Jadi saya juga senang bisa berbagi dengan Pak Mang Jun hari ini. Kira-kira saya memiliki waktu sekitar kurang lebih 15 menit Pak Mang ya, untuk kita bisa berdiskusi. Oke, kalau boleh tahu permasalahan seperti apa sih yang Pak Mang hadapi? Terima kasih Pak Juri. Pak Juri sudah meluangkan waktunya, mungkin dalam waktu ke depan ini yang akan manfaatkan waktunya untuk berdiskusi dengan Pak Juri seperti itu. Permasalahan yang terjadi adalah begini Pak Juri, saya mengalami kendala atau permasalahan tentang murid-murid saya di kelas Pak. Oh, jadi berarti punya tantangan terhadap murid-murid Pak Mang Jun ya, yang Bapak Mang ngajar ya. Jika boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Bapak itu seperti apa ya Pak? Nah begini Pak, tadi kan saya mengajar matematika di kelas. Setiap jam pelajaran matematika, murid saya selalu mengalami kesulitan. Ada sih Bu, tidak semua sih Pak, tapi beberapa yang mengalami kesulitan Pak. Yang utamanya adalah karena memang pembelajaran matematika seperti ini siswa mengalami kesulitan dalam memahami apa yang sudah saya jelaskan atau apa yang sudah saya sampaikan, seperti itu Pak. Jadi begitu ya. Pak Mang Jun ada beberapa murid yang mengalami kesulitan saat belajar matematika. Nah, menurut Pak Mang Jun, kira-kira penyebab dari beberapa murid ini tidak memahami atau mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika yang Bapak sampaikan itu mengapa ya Pak Mang ya? Begini Pak, sepertinya ya Pak ya, ada beberapa faktor ini Pak Juri yang menjadi penyebab murid-murid saya
mengalami kesulitan dalam menerima atau dalam belajar di kelas dan utamanya tentang belajar matematika, Pak. Gitu ya. Berarti ada beberapa faktor penyebab ya, Pak, ya. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi, Pak? Iya, Pak Juri. Sebenarnya di kelas saya sudah bertanya kepada masing-masing murid saya di kelas seperti itu, Pak Juri. Kemudian dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tentang apa penyebab dari mereka kesulitan dalam belajar matematika niki, ada yang menjawab tidak pernah belajar di rumah seperti nike. Ada juga murid yang lainnya yang saya tanya karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat dalam matematika seperti nike, Pak Juri. Baik Pak Mangjun. Berarti ada yang tidak belajar di rumah, ada yang memang daya serap anak tersebut rendah. Jadi sebenarnya seberapa besar ya harapan Pak Mangjun terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran matematika yang Bapak sampaikan? Harapan saya sih sebenarnya Pak Juri, artinya setidaknya saya sebagai guru yang mengajar matematika, utamanya dalam belajar matematika, setelah saya menyampaikan pembelajaran itu, setidaknya mereka paham lah Pak Juri tentang konsep yang saya sampaikan, atau setidaknya siswa saya mau menjawab pertanyaan dari saya seperti ini. Dan saya sih berharap sebenarnya siswa mau fokus mengikuti pembelajaran. Dan kadangkala dengan pembelajaran matematika mungkin mereka memang tidak pahami seperti ini kadangkala mereka melamun atau mereka menggeleng-geleng saja seperti ini Pak. Ya. Paling tidak memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran yang Bapak berikan, begitu ya Pak Mangjun ya? Iya betul Pak, betul. Seperti ini Pak. Baik. Setelah Pak Mangjun mengetahui beberapa penyebab masalah ini, kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya seperti apa sih Pak? Iya Pak Juri, sebenarnya sudah sempat sih saya pikirkan. Nah, tapi ini yang ingin saya ceritakan ke Pak Juri seperti ini ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu Pak Juri, bagi murid saya yang tidak pernah belajar di rumahnya seperti itu, saya akan mengingatkan dan memberikan motivasi bahwa kan belajar tidak di sekolah saja kan seperti ini ya Pak Maya. Belajar tidak di sekolah saja, melainkan di rumah dan bahkan di masyarakat pun mereka bisa belajar seperti ini bisa belajar dengan lingkungan seperti ini karena mungkin pemahaman dari siswa saya tadi di rumah mereka tidak belajar, mereka hanya mengandalkan belajar di sekolah saja seperti ini Kemudian yang selanjutnya untuk anak-anak yang lambat dalam pembelajaran atau menyerap daya serapnya rendah seperti ini saya akan coba memberikan bimbingan kepada mereka Pak Mak. Ya, bimbingannya tersebut porsinya lebih dari teman-teman yang lain yang sudah memahami seperti ini kira-kira Pak Mak. Baik Pak Mang, itu rencana yang ya, sangat bagus dan luar biasa ya menurut saya. Karena Bapak mengingatkan kepada pada murid pentingnya belajar di rumah dan tidak hanya belajar di sekolah. Itu bagus. Kemudian untuk murid yang pemahamannya lambat, Bapak akan memberikan bimbingan khusus ya yang lebih. Menurut Bapak bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan? Oh iya Pak, begini Pak Juri, untuk bimbingan bagi murid saya yang lambat dalam pemahaman atau menangkap pembelajaran tersebut, saya akan berikan pendampingan khusus mengenai materi matematika, kira-kira seperti itu. Tapi bimbingannya niki saya usahakan akan
saya lakukan di luar jam pelajaran seperti ini ke Pak Juri. Bagus itu ya. Berarti bimbingan secara terus-menerus ya Pak Mangjun ya? Ya Pak Juri, seperti ini ke kira-kira. Hmm. Pendampingan, bimbingan artinya setidaknya mereka paham konsep ataupun mereka nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika mereka mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Seperti ini ke Pak Juri. Oke, itu menarik sekali ya. Oke, sampai mereka bisa dan paham berarti ya Pak Mang ya. Bagus, bagus, bagus. Nah, menurut Pak Mang, Jun di sini, kapan Pak Mang akan melakukan pendampingan bimbingan khusus tersebut? Ini sungguh bagus sekali bagi saya. Iya Pak Juri. Nah rencananya sih saya Pak, jika bisa saya akan memanfaatkan waktu sesudah pulang sekolah. Kemudian ada juga di sela-sela jam istirahat juga mungkin saya akan coba lakukan itu Pak Juri. Tapi tidak setiap hari karena yang saya takutkan kan nanti siswa juga bosan kalau setiap hari mereka bimbing seperti ini Nah kira-kira dua kali seminggu atau 3 kali seminggu seperti ini Pak. Bagus, bagus, bagus. Itu bagus sekali ya Pak Mangjun ya. Kemudian apa komitmen dari Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak ini yang Bapak terapkan nanti? Begini Pak, apa yang saya rencanakan tersebut, saya berkomitmen bahwa saya akan melakukannya secara kontinu ataupun secara konsisten, kan seperti ini Pak. Oke. Jadi kalau kita laksanakan sekali 2 kali juga pengaruhnya terhadap siswa juga kurang begitu seperti ini Artinya yang berharap dengan komitmen yang saya lakukan ini ada dari siswa saya tentang pemahaman utamanya dalam pembelajaran matematika tersebut. Seperti ini Pak Juri. Oh, ya Pak Mangjun. Luar biasa komitmen Pak Mangjun ini ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya Pak, saya juga akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang akan saya mohon bantuannya seperti ini Kemudian bagi tadi yang saya rencanakan itu siswa yang di rumahnya tidak belajar seperti ini mungkin saya akan berkoordinasi orang tua walinya seperti ini ya saya akan ajak bekerja sama, kemudian juga sudah tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar apa yang saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik gitu. Saling berkolaborasi ya Pak Mang ya. Itu rencana yang sangat bagus ya. Untuk hasil yang lebih baik. Jadi dengan berkolaborasi kita bisa jauh lebih baik untuk mendapatkan hasil ya. Oke Pak Mangjun. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Mangjun lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak Juri ke depannya saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa sehingga dengan komunikasi tersebut saya ingin menjaga komitmen saya ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid seperti ini Pak. Membutuhkan karena siswa kan di rumahnya biar dipastikan dia belajar, di sekolah juga dipastikan dia belajar, dan artinya siswa dalam pembelajaran matematika artinya adalah perubahan seperti ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan komitmen saya tadi seperti ini Pak. Bagus sekali rencana Bapak ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Pak Mang?
Nah, berdasarkan begini Pak Juri, berdasarkan permasalahan yang saya hadapi tadi, untuk kedepannya nih King, Hmm? agar murid-murid saya lebih dapat konsentrasi dan memahami pembelajaran. Nah, itu utamanya yang itu. Apa namanya, pembelajaran yang saya sampaikan, Hmm? Hmm? saya akan terus menjalin komunikasi baik dengan orang tua siswa, dengan rekan sejawat ataupun pemangku kepentingan yang lainnya. Hmm? Hmm? Kemudian juga akan memberikan pendampingan khusus Pak Mang, pendampingan Hmm? khusus Hmm? dengan Hmm? melaksanakan bimbingan yang lebih pada siswa saya yang membutuhkan ataupun yang pemahamannya masih kurang atau yang perlu ditingkatkan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Seperti ini ke Pak. Wes, luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali Pak Mang. Saya mendengarnya, eh, mendengar rencana Pak Mang yang Pak Mang ingin lakukan ini sungguh antusias sebenarnya, tidak sabar untuk melihat tersebut. Nah, Terima kasih Pak Juri. oke. Nah, dari pembincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sekarang? Ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal ketika Pak Juri menanyakan kabar, Mhm. tadi saya menyampaikan kurang baik seperti ini ke Pak Juri. Mhm mhm mhm. Akhirnya setelah bercakap-cakap dengan Pak Juri, saya juga menemukan solusi, saya menemukan rencana apa yang akan Mhm saya mhm lakukan ke mhm. depannya. Perasaan saya menjadi lebih baik Pak Juri, Mmm, mhm menjadi mhm. sedikit lebih lega, menjadi senang Kenten. Karena sudah apa namanya, sudah dapat berbagi cerita dengan Pak Juri seperti ini ke mendapatkan solusi yang baik, permasalahan di kelas saya seperti ini ke Pak. Oh, syukurlah kalau begitu ya. Saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa dan saya berharap Pak Mangjun dapat melaksanakan apa yang sudah Pak Mang rencanakan tadi dengan penuh semangat. Ya Pak Mang ya? Ya, 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 Pak Juri. Saya akan lebih semangat, Pak, utamanya membimbing siswa-siswa saya ke depannya, utamanya dalam pembelajaran matematika, karena agar bagaimana sih caranya siswa saya, eh, artinya biar pembelajaran matematika bukan lagi menjadi pembelajaran yang menakutkan seperti ini ke Pak Mang. Ya 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 ya. Oh, baik sekali Pak Mang. Oke, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Pak Mang? Saya rasa Pak Juri cukup dulu untuk hari ini karena saya sudah merasa lega, sudah merasa artinya saya sudah merasa punya rencana ke depannya, Kenten. Kenten Pak Juri. Ya, baiklah kalau gitu Pak Mangjun. Terima kasih Pak Juri nggih atas waktunya. Pak Juri sudah mau mendengarkan saya seperti ini untuk kedepannya mungkin eh, boleh saya artinya berdiskusi berkolaborasi dengan Pak Juri lagi nggih. Oh, Seperti tentu ini. boleh. Ya, tentu boleh. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Oke, kalau begitu saya mohon izin dulu ya. Sampai jumpa pada lain waktu dan kesempatan Pak Mangjun ya. Oh inggih, sekali lagi terima kasih nih Pak Juri nggih. Ya, Eh, yang tutup antuk para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om santai-santai Om. Oke, sekian kegiatan pada praktek coaching yang kita lakukan berdua. Oke.